niat tatkala mondok, nalikane mondok, nalikane ngaji, nalikane golek ilmu, kuliah, sekolah dan macam-macam. Ya. Tumala buddha nuli kari-kari wajib alias ora kena ora lahu kedue muta'allim iku wong sing sinau. Wajib apa wong sing sinau iku minal banan niati saking niat. Ya, saking niat. Fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mangsane nyinaui ilmu, nalikane sinau ilmu atau mengaji atau belajar atau mempelajari ilmu. Ya. Maka menjadi satu kewajiban, menjadi hal yang wajib bagi seseorang yang mencari ilmu, yaitu berniat pada saat dia belajar. Ya, kudu duwe niat le. Harus punya niat. Idin niati krana sebab niat iku hiyatai niat iku al aslu dadi pokok. Iku al aslu dadi pokok fi jamil ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Jadi pokok fondamen ya, jadi dasar dari semua hal. Itu niat. Niat itu menjadi landasan dari semua amalan manusia. Semua amalan manusia. Dikaulihi karena dawe Gusti Rasul alaihi salatu wassalam ya, bagaimana sabdanya Gusti Rasul, innamal a'malu binniyat, hadisun sahih. Ya. Innamal a'malu ang mestine apa iku pira-pira amal perbuatan binniyati ditentukan sebab teko niate. Ditentukan sebab teko niate. Maknane pendek, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Loh, ngono ya. Sebab dari niat ini jadi sebab. Jadi sebab. Menjadikan sebab segala sesuatu itu karena sebabnya. Apa yang terjadi itu adalah akibat dari sebuah sebab. Allah, maka barang siapa yang menginginkan akibatnya bagus, maka harus bersebab baik. Wong nek nglakoni sebab karena sebab baik, pasti insya Allah akibatnya baik. Ngono ya. Ngono ya. Asyaallah innamal a'malu binniyat. Niat iki gak patek ketok. Niat iki gak patek ketok, bahkan tidak terlihat. Bukan gak patek ketok lagi, bahkan tidak terlihat. Kenapa? Karena niat itu ada di dalam hati. Ya. Sing niat iki sapa? Ya orang yang berlaku dan Gusti Allah. Ya. Niat ini hanya diketahui oleh orangnya sendiri dan Gusti Allah. Jangankan manusia yang lain, jangankan setan atau jin, malaikat pun tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita. Niati awake dhewe lapo iki ana sing ro. Sing ro mung awake dhewe karo Gusti Allah. Ya Allah ya. Ini penting sekali, niat ini bagi Allah ini menjadi utama bagi semuanya ya. Bagi semuanya. Untuk semuanya. Bagi Allah ini dijadikan sebagai landasan untuk semua hal yang dilakukan manusia. Dilakukan manusia. Dikisahkan nanti itu ada orang yang tampaknya
hafal Al-Quran. Orang yang ahli sedekah, hafal Al-Quran, ahli sedekah, ya. Terus sering amal soleh, ya, ibadahnya dan ceramahnya, sosialnya bagus, tapi mlebu neraka. Mlebu neraka. Ya. Itu ada. Itu hati, kalau kita ada hadis itu Rasul itu menceritakan ada orang yang hafal Al-Quran, ya, hafal Al-Quran, ahli ibadah, ahli sedekah, tapi mlebu neraka. Yang mana malaikat pun protes. Malaikat itu protes. Ketika setiap amal orang itu dibawa ke langit, setiap malaikat tanya, "Sopo iki?" "Oh, ini si A," malaikat. Ya. Karena setiap pintu langit itu ada screeningnya, ada standarnya, ada standar. Ada standarnya. Kalau sudah lewat lepas 7 pintu langit itulah nanti amalan manusia itu akan berbuah pada surga. Sudah sampai kepada keputusan yang Allah berikan. Ya. Dari amalan malaikat lolos. Oh, ini dia amal gini, amal ini, amalnya api Pak, ini Pak. Oh wis enggak. Langsung ke lantai 2. Malah langit sab 2. Malaikat tanya, siapa ini? Malaikat, oh ini si A, si Fulan. Kenapa kok bisa naik gini? Oh dia amalannya gini-gini. Oh ya bes, naik lagi. Naik lagi. Masya Allah. Masya Allah. Tapi pada saatnya begitu sampai mana di lepas langit 7 mau disadarkan kepada Allah, maka ditolak sama Allah. Terus malaikat bingung, ya Allah, ini sudah lulus screening semua ini. Oh dia orang ikhlas, orang ini, orang ini, orang ini. Apa kata Allah? Kadzabta, ini bohong semua. Karena saya yang lebih tahu bahwa orang ini dia menghafal Al-Quran hanya ingin beda, ingin lebih dipandang orang-orang lain. Dia ahli sedekah, dia tanpa sedekah ingin dilihat orang lain. Terus, hanya Allah yang tahu. Ya. Yang mana kalau hadis itu kita kaji pada hari ini, tentu bisa jadi apa itu pembelajaran bagi kita untuk kita melakukan muhasabah. Muhasabah, ya. Wong sing kaya ngono isih mlebu neraka, apalagi kayak kita. Ya. Kayak kita. Kayak awake dhewe iki sembarang kalir hanya pingin dilihat orang, kebanyakan pingin mendapat penilaian orang. Ya. Allah, Masya Allah. Iya. Kadang-kadang yang kayak apa itu online gini nih ya. Ngaji online, ngaji YouTube kadang-kadang menggoda hati juga. Ya bagi saya kadang-kadang tak lihat sendiri ya. Kadang-kadang didelok sopo, didelok kok sendelok titik. Ini ada perasaan. Ini Masya Allah, ini menunjukkan bahwa kelas kita itu masih jauh dari yang namanya ikhlas. Atau kok ikhlas. Ya. Ya terus terang kadang-kadang saya gini nih agak berat juga, tapi karena tuntutan katanya sekarang harus ngaji online, ya. Ya wes. Ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Innamal a'malu binniyah. Susah, tak ngerti niate wong iki susah. Ya. Lantas apakah kita perlu tahu niatnya setiap orang? Enggak perlu. Enggak perlu. Jadi kita terhadap orang sikapnya bagaimana? Husnudzon. Husnudzon. Husnudzon saja kita sama orang. Kita enggak perlu tanya niate wong ki apa, ndang wis gak usah, ya.
Bagi kita yang penting husnudzon. Itu urusan, kalau niat urusan orang itu dengan Allah sudah. Ya, Allah. Tapi biasanya niat seseorang itu tercermin dari perilaku orang. Ya. Niate wong sing nang jero ati ku ya, sing gak ana wong ro, itu tercermin ya dengan sikap dan perilaku yang dohir. Orang tidak sanggup menyimpan niatnya rapat-rapat, tidak sanggup. Tidak sanggup. Orang tidak akan mampu bertopeng lama-lama, tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Ya. Karena umumnya manusia ini hanya memiliki batas waktu yang sesaat. Yang short case, yang cepat. Ya. Dia mungkin hari ini sembunyi pura-pura baik. Tapi seberapa lama dia pura-pura baik ini hanya sebatas setelah tujuannya tercapai. Ya. Ibarat serigala berbulu domba. Itu akan tampak serigalanya ketika bulunya domba itu habis. Oh. Ya, kenapa? Ya karena bulunya domba itu kan bukan tidak sama dengan bulunya serigala. DNA-nya tidak sama. Ya, sepinter-pinter serigala itu menyamar, memakai ya pakaian atau bulunya domba, pasti batasnya akan tampak juga. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Ya. Sepandai-pandai serapat-rampat bangkai disembunyikan, pasti tercium juga. Ya. Masya Allah, niat. Dan niat inilah yang Allah, pokok yang semua diperhitungkan oleh Allah, niat itu niat. Nek udah bicara niat, urusannya kita ambek Gusti Allah. Ya. Kita bisa berpura-pura dengan sesama kita, dengan orang lain, dengan teman, dengan orang tua pun kita bisa pura-pura. Ya, dengan siapapun kita bisa menyembunyikan rasa yang sebenarnya. Ya, sebenarnya benci tapi pura-pura cinta, sebenarnya cinta pura-pura benci, dan sebaliknya. Ya. Masya Allah, Allah, ya. Ini maka yang paling bagus itu kita selalu melakukan tazkiyatun niyah. Nah, selalu membersihkan niat kita. Ya, qad aflaha man tazakka. Dan sebab sungguh-sungguh beruntung ya orang yang dalam yang selalu dalam keadaan bersih, suci niate. Ya, qad aflaha man tazakka. Sing atine resik ya, niate resik. Itu beruntung banget. Yang membersihkan niat, membersihkan hati kita dari niat, dari keinginan, dari kemauan dan hal-hal yang buruk, ya, agar tidak nyerimpeti, maka selalu kita perbaiki niat kita, ya. Makanya kita juga sering melihat satu atau beberapa teman atau orang yang ketika sholat itu niatnya dibolan-baleni ya. Kalau orang bilang was-was. Ini kenapa begitu? Sebabnya orang was-was itu berarti orang ini ada kecenderungan bagus. Ya. Selalu menancapkan pasti niate, pasti hati. Sali ya. Ya dibalen-baleni merasa belum pas dibalen. Ya. Jadi orang was-was itu sendiri berangkat dari rasa
rasa ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk betul-betul memapakkan niat itu. Memapakkan niat. Nek kaya awake dhewe mungkin kayak Malik, Surya, Budi itu mungkin tidak pernah was-was. Kenapa? Karena gak patek niat barangkali. Pokoknya gak tahu was-was malah gak patek niat. Saya gambarkan gitu. Ya memang ada yang sekedar apa itu? Nglakone apa wis pokoke mlaku, seniate apa wis mlaku, niate ambek mlaku. Niat kok ambek mlaku ya, Bu. Niat itu harus ada di belakang sebelum kita mengamalkan semuanya. Niat itu kudu didekek ngarep sih, plek ya, baru mantap. Yo, kenapa begitu? Karena dawuh Gusti Rasul ngene, ya. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lan saking Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Gusti Rasul kam min amalin yutasawwaru bi suratin a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niat. Ya. Kamin amalin tai pira-pira amal. Yutasawwaru kang dinemu apa amal bisuratin a'malin kelawan rupa pira-pira amal al-akhirah. Amal akhirat. Ya. Summa yasiru nuli dadi apa iku amal min a'malid dunya klebu saking pira-pira amale dunya bisuin niatin sebab elek ini niat. Dawuh Gusti Rasul ngono, ada beberapa perbuatan, beberapa amalan yang dilakukan oleh manusia yang bentuk amalannya itu amalan akhirat. Koyok-koyok rupane amalan akhirat. Ya. Summa yasiru nuli jadi rupa apa itu amal dan diperhitungkan kemudian sama Allah amal ini dirupakan dijadikan dihitung menjadi amalan dunia. Kenapa? Sebab elek ini niat. Ya, sedekah. Seperti orang apa itu waktu pilkada. Ini kan memberi cara kasare masih diembel-embeli sedekah. Diembel-embeli sedekah. Sedekah, wah. Sedekah itu kan amalan akhirat. Amalan akhirat. Ada lipatan pahala yang besar bagi orang yang sedekah. Ya, ibarat sebuah buah kalau apa itu butiran padi setiap butir itu berbuah menjadi 70. 70 butir, kemudian 7 tangkai yang di antara tangkai itu ada 70 buah, 70 butir lagi berbuah butir ya. Tapi karena niat dia itu bukan lillahi ta'ala. Niatnya sebab supaya kepingin dipilih ya, calon lurah misalnya. Calon DPR misalnya, calon pejabat apapun misalnya, ya. Maka ini sama Allah tidak dicatat sebagai sedekah. Tidak dicatat sebagai amal sedekah. Imbasnya gak ono nang akhirat, cukup nang dunya. Ya. Kalau catatan amalan ibadah, ditulis ibadah karo Gusti Allah, ini berimbas langsung berlanjut sampai akhirat yang akhirnya menjadi timbangan, pemberat timbangan. Pemberat timbangan. Lho. Niatnya penting. Niat itu penting. Wah, kalau dibilang penting itu menjadi apa tuh? Wes pokoknya paling penting lah. Pokok sembarang kali itu niat. Niat.
Ya, niat. Masya Allah. Dan niatan-niatan kita ini juga menjadi satu yang harus dipertahankan, harus kita bisa apa itu evaluasi. Karena kalau kita tidak pandai menjaga niat kita ini seakan-akan seperti bergerak naik turun sesuai keadaan. Kalau orang bilang sekarang fluktuatif. Niatnya fluktuatif. Niat itu bisa munggah mudun. Hari ini artinya naik turunnya dalam sisi bukan apa itu sinyal niat itu bukan, tapi peruntukan. Niat ini arahnya ke peruntukan. Hari ini kita berniat tulus untuk lillahi ta'ala. Karena ada sesuatu jadi berubah menjadi lid dunia, karena dunia. Terus ada lil sidia untuk mendapatkan dia. Niat berubah-ubah. Ya. Ini penting karena niat itu koyok-koyok urip dalam hati kita dan berada di tempat hati, panggonane nang ati sing selalu obah. Ya. Niat ini ibarat sebuah benda, ya, tempatnya itu adalah hati. Nek bendane ke obah, bendane itu benda cair misalnya kayak air, ditaruh di tempat yang juga tidak stabil hatinya, tempatnya, maka kemungkinan untuk kocak, kemungkinan untuk ndrodos, kemungkinan untuk hilang, kemungkinan untuk meluber dan tumpah itu besar. Ya. Hati kita ini hidup. Hati kita ini hidup, bergerak. Nah, kan di dalam apa itu saya gambarkan di sini itu biar kalian bisa bayangkan menjaga niat ini abot, ya berat. Berat. Ini harus kedua-duanya itu harus apa itu permanen. Hati ya kudu permanen, tempatnya harus kokoh, barang yang kita angkut, yang kita masukkan pada tempat atau hati kita itu harus kokoh, harus padat. Ya. Kalau kita bawa misalnya batu di dalam gelas, ini masih lumayan. Paling sing ngobah gelas itu, tapi watune kan anteng. Ya gitu lah. Jadi di mana yang kita kokohkan, hati kita atau niat kita? Kalau niat itu baku, maka hati ini adalah bergerak. Harus bergerak. Tapi yang terjadi apa dalam diri orang-orang seusia kita? Hati kita juga lemah, suka bergerak-gerak, barang atau niat yang kita bawa, kita juga sering bergerak-gerak sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi terus nek melaku ya apa? Kalau gitu seperti jalan kita bawa handphone yang mana sinyalnya naik turun. Nah, sinyal inilah yang mengindikatori kita dengan Gusti Allah. Sinyalnya naik turun, munggah mudun. Jadi kadang-kadang ngomong jelas, halo. Waktu sinyalnya full, halo, dengar. Ngomong pelan pun krungu. Begitu sinyalnya drop, bengok-bengok, wala, halo, gak krungu. Ya, jangan loh. Kalau sinyal kita ini sedang drop, ini berkali-kali dipanggil adzan sholat, ini
gak nyaut. Ono adzan duhur juga obah, ono adzan asar juga obah. Nah, sinyale drop. Tapi kadangkala ketika sinyal kita tinggi, cerot gitu, wah, gurung adzan wis ngenteni adzan. Ngono, seakan-akan gitu, wah masya Allah kapan rek adzan jam piro gitu. Nek perlu gurung ono sing adzan kamu datang sudah. Itu kan nek pas sinyalnya full. Sinyalnya full. Ya. Menule. Jadi hati cantolan itu hanya hati itulah kita, dengan hati itulah kita menghadap Gusti Allah. Ya apa itu? Koneksi kita dengan Gusti Allah itu providernya ya hati itu. Hati boleh. Jadi SL ya, apa itu terus apa sing jenenge apa itu? M3 Telkomsel ya hati itu. Hati ini awake dhewe itu ibarat itu. Ya, ibarat gitu. Ya. Jadi apa? Kita mencantolkan niat itu. Sehingga apa? Sehingga amalan kita, niatan kita, ya, ini agar apa yang disampaikan dalam hadis Rasul itu tidak terjadi pada diri kita. Kalau kita mau ibadah, niatnya ya ibadah. Sehingga oleh ganjaran ibadah. Jangan sampai kita ibadah tapi niat tidak ibadah. Jadi tidak dapat pahalanya ibadah. Ibadah kepingin riya. Ya. Sedekah kepingin dipuji orang. Ya. Tuas kelangan duit hanya dapat dipuji tok. Hanya dapat dilempong tok. Ya. Menoleh. Ya Allah, artinya apa ya? Rugi. Ruginya nanti apa? Di akhiratnya nanti pada masa saat-saat penghisapan, penghitungan amal kita, awake dhewe gak duwe timbangan yang memberatkan. Padahal nanti itu yang diperhitungkan oleh Allah, amalan timbangan kita ketika amalan kita ketika ditimbang oleh Gusti Allah. Sing abot amalane, timbangane mlebu swarga. Ya, gile ya. Tidak apa-apa, kita bahas, kita mengarah ke sana lah. Kita ya, usiamu ini sudah harus apa itu? Sudah on the track, lari ke arah keikhlasan, belajar ikhlas. Ya. Ini kok orang ngajine wong tuwek. Loh, bukan ngajine wong tuwek. Ini harus apa itu diawali mulai muda ini belajar seperti itu. Ya apa carane noto ati iso ikhlas. Ya. Sebab begini ini tidak ada sekolah, gak ono rumusé. Yang ono mung latihan tok ya, melatih. Dan kemauan yang tinggi ada latihannya, yaitu selalu berlatih. Ya, kemauan yang tinggi. Kalau nak sekolah ini gile, tidak ada sekolahnya. Allah, Masya Allah, saya bayangkan betapa hebatnya seseorang yang sejak muda bisa menata hatinya ikhlas sampai akhir hayati. Masya Allah, ya. Luar biasa. Luar biasa. Karena amalan orang yang ikhlas, walaupun amalannya sebiji buah darah, timbangannya jauh lebih berat daripada amalannya wong sing akeh tapi gak ikhlas. Sedekahe wong rupiah sing ikhlas itu lebih bagus, lebih berat timbangannya dibanding orang yang sedekah 1 juta tapi tidak ikhlas. Tuh, nule. Jadi makanya belajar ikhlas kayak awake dhewe iki ya. Belajar ikhlas. Ya. Allah. Ikhlas iki mungsune apa? Riya.
Riya. Musuh utama ikhlas itu riya. Riya. Itu musuh utama. Itu lawan yang paling sebanding ya, yang paling keras antara dengan ikhlas itu riya. Riya. Ya. Habis itu ujub. Ujub. Riya sama ujub. Ini musuh. Musuh. Ya, musuh. Bawa lagi sombong. Sombong. Kalau sombong kita masih memerlukan orang lain. Ya. Karena kenapa? Karena sombong itu pasti kita butuh orang lain. Karena yang disumbungi, siapa yang disumbungi? Ya. Riya juga butuh orang. Kalau ujub lebih pada ijen, bangga dengan amalnya, bangga dengan karyanya, bangga dengan ibadahnya, ini ujub. Ya. Asallah ikhlas yang satu mungsuh ya iku mau akeh. Akeh. Kalau ndak ujub, riya, sombong, wah, ya. Masyaallah. Nih, maksudnya Rasul itu begitu. Maksudnya Rasul itu ngono, ya. Begitu juga sebaliknya ada amalan-amalan orang amalan sing rupa amalan apa iku? Dunia. Amalan dunia. Tapi tercatat sebagai amalan akhirat karena bagusnya niat. Misalnya apa? Olahraga. Olahraga. Olahraga itu kan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Atau berdagang. Ya. Itu untuk kemaslahatan hidup kita sendiri. Tapi karena kita olahraga atau berdagang itu niate ibadah, ya, nyambut gawe misalnya niate gawe sangu ibadah atau berniat ibadah, nyambut gawe diniati ibadah, maka nyambut gawe ini oleh ganjaran, di samping oleh gaji juga oleh ganjaran dari Gusti Allah. Ya, banyak amalan-amalan dunia kata Rasul yang dicatat niat karena dikarenakan bagus ini niat. Oh ya, makanya niat inilah yang penting. Ya, duduk teko amalane, teko niat. Yang paling bagus apa? Amalane api, niate ya api. Itu malah lebih bagus. Nole. Allah Masya Allah. Bagaimana? Sing jelas kudu amalannya apik, bukan amalan apik ini, bukan amalan apik elek, tapi amalan dunia sama amalan akhirat, ya. Nek amalan apik, misalnya amalan elek nek niate apik ya apa? Amalan elek misalnya kayak Robin Hood. Robin Hood mencuri dosa. Tapi niate buat menafkahi orang miskin, boleh ndak? Ya. Iki niate apik, perbuatannya buruk. Boleh enggak? Ya. Kalau memang perbuatannya buruk, niatnya apik ya tetap gak oleh. Aku tak tak melakukan apa itu? Misalnya melakukan pekerjaan yang haram, mau korupsi. Nanti korupsinya tak buat bangun masjid. Nah ini tidak boleh juga. Ini namanya penghinaan. Penghinaan. Jadi yang hadisnya Rasul ini kalimatnya pas. Orang ada amalan dunia, ya, tapi ditulis sama Allah menjadi amalan akhirat sebab bagusnya niat. Ada orang yang beramal akhirat, tapi tertulis menjadi amalan dunia sebab elek ini niat. Oh ya. Boleh.
Allah bukan baik eleknya perbuatan ya. Yang di hadis ini bukan mengatakan nek elek masih nglakoni apik, nek niate elek klebu elek. Tapi nek masih nglakoni elek, nek niate apik klebu apik, bukan begitu maksudnya ya. Nek digawe ngono, wah repot. Ana wong korupsi niate digawe bangun masjid apik ndak boleh gitu ya. Bukan itu maksudnya ya. Karena salah kaprah kadang-kadang orang memaknai ini. Nah, Masya Allah, sehingga banyak kemudian di kalangan apa itu masyarakat kemudian menokohkan orang seperti Robin Hood ya, Robin Hood, dan juga seperti apa itu yang dikisahkan, banyak yang dikisahkan yang populer di kalangan kita, yaitu perilakunya siapa? Sunan Kalijogo ya, yang mana merampok orang-orang kaya yang kemudian hartanya dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya. Kalau yang diceritakan itu, yang dilakukan Sunan Kalijogo, yang dirampok itu adalah orang-orang yang merampok hartanya masyarakat. Jadi seakan mengambil kembali hartanya masyarakat gitu. Oh ya. Bukan istilahnya itu njukuk duweke wong sing dijupuk karo wong. Untuk dikembalikan kepada yang punya. Ya. Masya Allah. Bayam pahi lan prayoga. Ayam pahilan prayoga dan sebaiknya ayan wiyal yen to niat sapa al muta'allim sapa al muta'allim wong kang sinau wong sing ngaji bitolibil ilmi kelawan golek ilmu niat apa ridallah golek ridone Gusti Allah. Maka sebaiknya orang yang belajar muta'allim wong kang sinau wong sing ngaji wong sing mondok wong sing kuliah iku niat golek ilmu. Niatnya apa? Ridallah golek ridhone Gusti, ridallah golek ridhone Gusti Allah. Ridallah taala golek ridhone Gusti Allah taala, ya. Golek ridhoe Gusti Allah taala. Jadi kalian sebaiknya ngaji atau mondok kuliah hari ini kau sandarkan niatmu mencari ridhonya Allah. Itu utama. Allah utama ngono ya. Yang paling utama kita ya, aku iki ya, awakmu ya, yang sedang dalam tahap belajar mengajar seperti ini, ayo diniati golek ridhoe Gusti Allah Ta'ala. Ojo diniati liya-liya. Ya. Nek krana diniati golek ridhoe Gusti Allah enteng. Tidak ada beban bagi kita. Ya, tidak ada berat bagi kita ya untuk melakukan sesuatu sebab golek ridhoe Gusti Allah. Ngono le. Ya. Allah wa darul akhirah dan diniati golek darul akhirah, panggonan akhirat. Panggonan akhirat, kampung akhirat, darul akhirat, kampung akhirat, gudang akhirat, ya. Ini panggonan akhirat. Yang jelas darul akhirah, panggonan akhirat. Ya. Terus wa izalatul juhala wa izalatul jahli dan diniati golek apa? Ngilangaken kebodohan anin nafsihi saking awake. Wa ansairil juhala dan saking pira kirane golekaken ngilangaken kebodohane awak lan kebodohane pira-pira wong sing bodho. Ya. Fisail juhali ya, fisail juhali wa ansa ilusan saking sekira-kira ini sekirane apa iku pira-pira wong bodho oleh ngilangin kebodohan. Ya. Belajarlah
kita dengan berusaha berniat mencari ridho Gusti Allah oleh akhirat, artinya tidak memperhitungkan dunia, sing penting akhirat. Ya. Pokok niatku akhirat. Saya pertaruhkan, ya, saya pertukarkan waktu saya, kesempatan saya, kesibukan saya untuk akhirat saya. Lho ngono le. Ya. Diniati ke akhirat. Terus diniati buat menghilangkan kebodohan diri. Ya. Cekak bodoh nemen-nemen aku tak sinau. Cekak bodoh-bodoh nemen aku tak mondok, aku tak ngaji. Ya. Karena apa? Apakah itu tergolong ibadah? Ya. Ya. Tergolong ibadah. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin wal muslimatin. Ya. Niate itu. Karena kefarduan yang difardukan oleh Allah bagi orang Islam itu harus mencari ilmu. Mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Ben tidak bodoh. Karena kalau bodoh itu ya hilanglah semuanya. Karena Islam itu dibangun di atas ilmu. Ya. Ihya'iddin dan ngurip-ngurip agama. Ya, untuk menghidupkan agama. Niat untuk menghidupkan agama. Wa ibqail Islam dan mengabadikan atau melanggengkan Islam. Ya. Kenapa Islam tidak jaya? Kenapa Islam dianggap letoy? Kenapa Islam dianggap lemot? Ya, kalau bukan Islamnya yang lemot, tapi penduduknya, tapi pemeluknya yang lemot. Maka pada hari ini, pada zaman ini, ya, dunia Islam dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dunia Islam. Ya. Dunia Islam dan kalangan kaum muslimin ya pemeluknya itu dipandang sebelah mata sama orang lain. Kenapa? Karena pemeluknya atau kita ini banyak dari kalangan orang-orang yang dianggap tidak berilmu. Ya. Kalau dianggap berilmu sama mereka, masih dianggap kelas kita itu masih di bawah mereka. Kok bisa begitu? Kita bicara hari ini, zaman ini ya. Padahal masa 400 atau 700 berapa ratus tahun yang lalu Islam mengalami masa keemasan. Ya. Di masa Abbasiyah Islam menjadi pencerah jadi matahari bagi dunia. Ilmuwan-ilmuwan Islam ya banyak bercokolan di mana-mana, banyak misteri-misteri permasalahan alam semesta ini banyak ditemukan dan dipecahkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Ya. Banyak penemuan-penemuan yang sekarang dimanfaatkan oleh dunia modern ini berasal dari penemuan-penemuan orang Islam pada masa keemasan Islam pada zaman masa Abbasiyah. Ya. Kita kenal siapa penemu, siapa Al-Khawarizmi, kita kenal siapa Ibnu Sina, kita kenal siapa Al-Jabar, algoritma, semua penemu orang Islam. Ya. Dunia kesehatan, dunia antariksa. Sampai kita lihat dari yang sekarang telekomunikasi ya. Telekomunikasi pun dari penemu orang Islam juga itu. Ya. Masa itu. Tapi kemudian
bergeser dari masa ke masa, ya, dari tahun ke tahun. Nama penemu-penemu itu kemudian ditenggelamkan oleh mereka, ya. Sehingga kemana-mana sekarang kalau kita bicara siapa penemu ini, penemu itu pasti namanya orang Barat. Penemunya orang Barat, ya. Penemunya orang Barat. Nah ini kemudian bisa menjadi apa itu? Hal yang dipercaya. Kenapa begitu? Karena mereka mampu apa itu, memanipulasi sejarah, ya, yang kemudian dibuktikan dengan kenyataan bahwa mereka seakan-akan mampu melakukan sesuatu yang dikatakan mereka yang menemukan. Dan ketika dipertontonkan kepada kita kalangan orang Islam ini tidak ada yang mampu dan bahkan terkesan bengong. Ya, hebat, gitu. Kenapa begitu? Karena pada masa-masa yang seperti itu, ya, sampai sekarang kita, orang-orang kita ini banyak terbuai oleh situasi, ya, keadaan yang dimana kita ini banyak melakukan sesuatu yang bersifat individualis, ya, kepentingan diri yang hanya berorientasi bagi pemuasan nafsu duniawi dok. Ya kepingin seneng, kepingin enak dewe, tapi tidak pernah melakukan satu upaya-upaya yang baik. Ya. Sehingga apa yang terjadi secara meluas di dunia ini, ya, di dunia ini sekarang pada awal abad 19 sampai abad 20, ya, milenium sekarang abad 21 masuk sekarang, kita ini tertinggal. Islam seperti hanya sekedar nama yang besar, ya, nama yang besar, yang tidak bisa dikibarkan di mana-mana. Kenapa? Karena tokoh-tokoh atau orang-orang Islamnya sendiri sudah mulai jenuh belajar, jenuh mencari ilmu, jenuh belajar, jenuh mencari ilmu. Sudah bingung dan semangat mencari kehidupan dunia dok, golek dunia, ya. Padahal pencapaian kemakmuran dunia itu harus dengan ilmu. Ya, sampaikan di sini. Ini harus jadikan landasan niat kita. Ya, fa'innal maka kejayaan al-Islam dan kejayaan Islam. Ya, saya katakan ini lebih cenderung kita maknai bagusnya wa'ibqa'il Islam, kelanggengan Islam. Ya, kejayaan Islam. Ya, kejayaan Islam. Diniati kanggo kejayaan Islam. Li'anna fa'inna baqa'il Islam, maka sak temene kejayaan Islam, langgengi keislaman, berdiri tegaknya Islam bil ilmi, itu sebab dengan ilmu. Islam jaya kalau orang muslimnya orang-orang yang berilmu. Seperti siapa? Seperti Nabi Sulaiman. Ketika ditawari, Sulaiman, kamu mau ilmu apa mau dunia seisinya? Nabi Sulaiman pilih ilmu. Pilih ilmu. Ya. Pilih ilmu. Nah, awakmu nek duwe ilmu dunyane katut, tapi nek omde dunya ilmune gak katut. Boleh, ya. Kalau mau melanggengkan Islam, mau menjayakan Islam, itu harus dengan ilmu. Maka niatilah belajarmu sekarang, kuliahmu hari ini, ngajimu hari ini diniati untuk kejayaan Islam. Ibadah.
Ya ibadah. Di samping itu wala yasihu lan ora sah. Wala yasihu lan ora sah apa az-zuhdu perilaku zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli serta kebodohan. Serta kebodohan. Dan tidak pula tidak dikatakan sah ya. Orang-orang yang berlaku zuhud, orang yang berlaku zuhud itu orang yang memperlakukan dirinya meminimalisir, mengeliminir kesenangannya terhadap dunia. Ya, dia lebih mensedikitkan kesenangan dunia, dia lebih memprioritaskan kesenangan akhirat. Ya, memprioritaskan akhirat, mengeliminir kepentingan dunia. Arti ilmu orang zuhud. Ya, pemahamannya sederhana itu aja. Wong zuhud iku wong sing mentingno akhirat daripada dunia nih. Ngono lho iku wong zuhud. Ya, memprioritaskan akhirat. Akhirat itu sembarang kali perhitungannya akhirat. Hitung-hitungannya akhirat sih. Pokoknya ketok akhiratnya gak untung ditinggal. Oh, iku wong zuhud ya. Dunia urusan dunia kecil, bahkan kadang-kadang gak diurus sama orang zuhud itu. Ya. Wat taqwa lan perilaku takwa. Takwa ini menjadi penting ya, karena penentu seseorang awam ini bisa menjadi mulia di sisi Allah karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Kedekatan seseorang itu di sisi Allah sangat ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah. Maka di sini takwa apabila disertai dengan kebodohan, begitu pula zuhud yang disertai dengan kebodohan, maka takwa dan zuhudnya tidak sah. Tidak sah. Gak sah. Masyaallah. Hati kudu duwe ilmu dhisik le, kudu duwe ilmu dhisik dan niate ditata ya, niate ditata. Wa ansatul ustadulan macaaken syair sapa al ustad as-syekh al imam al ajallu Burhanuddin ya, Kiai Burhanuddin sahibul hidayah yang duweni pituduh kang duweni pituduh sahibul hidayah kang orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah libatihim maring sebagiane. Ini Kiai Burhanuddin membuat satu syair yang dimana syairnya berbunyi fasadun kabirun alimun mutahatikun wakbaru minhu jahilun mutanasikun walhamdulillahirabbil alamin wallahu alam bisawab. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji aswata ya jiratal